Halo Kampus Connection, senang banget kita bisa kumpul lagi di dalam ibadah online mahasiswa. Minggu ini masih ada yang mode liburan, ada yang udah mulai mengejar kelas, tugas, dan jadwal yang padat. Tetapi di tengah semua perubahan ritme itu, Tuhan tetap sama dalam hidup kita. Dia setia, dia dekat, dan dia peduli sama setiap langkah yang kita ambil. So hari ini sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau ajak kita untuk pause sebentar dari dalam kehidupan kita, tarik napas, taruh semua distraksi di belakang kita dan kita siapkan hati kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman-Nya. Yuk, kita mulai bersama-sama dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berkumpul secara online, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, berbicara kepada setiap daripada kami. Kami buka hati kami buka telinga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada sepasang anak muda yang bernama Jim Elliot dan Elizabeth Elliot. Mereka adalah misionaris dari Amerika Serikat yang memiliki panggilan untuk memberitakan kabar Injil di suku-suku pedalaman Amazon. Teman-teman bisa cari kisah mereka di internet. Hari ini yang mau saya highlight dari kisah mereka adalah mereka ini saling mengasihi, tetapi hubungan mereka bukan tipe yang gas aja dulu, nanti mikir belakangan gitu. Bukan yang seperti itu. Di dalam membangun relasinya, Jim dan Elizabeth justru menjalani proses yang panjang. Ada masa tunggu, ada pergumulan, ada air mata, ada proses mengalahkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka menempatkan panggilan Tuhan dan kekudusan di atas perasaan mereka yang lagi tinggi-tingginya nih gitu. Mereka sama-sama mengerti kalau cinta yang benar itu bukan cuman bicara tentang aku suka sama kamu, ya udah, kamu juga suka sama aku ya, kita jalan bareng lah. Mereka menjalani setiap proses yang ada dalam ketaatan. Dan ketaatan itu kadang-kadang berarti pelan-pelan dulu, beresin hati dulu, belajar mengasihi dulu, belajar membangun pondasi dulu, bukan cuman bicara oh ada chemistry-nya nih, ada sama-sama saling suka nih. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Jim dan Elizabeth sampai mereka menunda apa yang menjadi relasi mereka, sampai mereka menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Ini merupakan satu hal yang cukup kontras dengan apa yang menjadi budaya kita pada hari-hari ini. Hari-hari ini semuanya serba instan. Dan sekarang kita seringkali melihat PDKT kilat. Baru kenal 3 hari, udah, kok aku kepikiran dia terus ya? Kemudian chat sampai pagi, sampai subuh, terus besoknya baper. Minggu depannya udah berantem lagi gak jelas. Teman-teman kita juga melihat ada yang punya status gak jelas, bukan pacar tapi nuntut kayak pacar. Kita melihat juga mereka-mereka yang gampang pindah ke lain hati karena dunia mengajarkan, wah kalau gak cocok ya pindah aja, masih banyak ikan di laut. Dan di tengah budaya instan seperti itu, kita sering berpikir bahwa hati kita cuman perlu yang bikin deg-degan, biar ada sparknya. Padahal hati manusia butuh sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Elizabeth Elliot pernah bilang seperti ini, I am convinced that the human heart hungers for constancy. Saya yakin hati manusia merindukan keteguhan yang tetap. Teman-teman, satu quotes sederhana, tapi satu quotes yang dalam untuk kita. Hati kita nggak cuma cari yang gampang baper, tetapi hati kita mencari satu kasih, satu cinta yang tetap, yang kokoh, yang nggak bikin kita hancur pelan-pelan. Dan Alkitab bilang, cinta yang kokoh itu hanya mungkin kalau dibangun dengan dasar yang kokoh, dengan cara Tuhan, bukan sekedar budaya, bukan sekedar cara manusia, bukan sekedar cara yang penting kita happy lah, bukan, tetapi harus dengan pondasi atau dasar yang kokoh, yaitu dengan cara Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar. Kalau kita mengasihi dengan cara Allah, berarti kita belajar membangun relasi romantis yang kudus. Relasi yang terarah dan menghormati tubuh kita dan juga menghormati hati kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. Teks ini satu teks yang cukup jelas dan saya pikir sangat relevan, khususnya buat kita yang hidup di generasi dengan direct message, dating apps, flirting, dan godaan-godaan pornografi yang tinggal satu klik doang
dari handphone kita. Kita baca ayatnya sama-sama dulu ya. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya, nasihat supaya hidup kudus. Dari judul perikopnya aja udah cukup jelas untuk setiap kita. Ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 2, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan kehormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan merugikan saudaranya atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Oke, dari 8 ayat ini kita akan coba lihat pelan-pelan. Kita lihat ayat-ayat kunci, kata-kata kuncinya, kita pahami maksudnya. Lalu saya ajak kita untuk bawa ini ke dalam kehidupan kita di dalam hari-hari ini. 3 hal yang mau kita sama-sama pelajari. Yang pertama, hidup menyenangkan Allah. Yang kedua, kita menjaga kekudusan di dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, taking God seriously atau takut akan Tuhan. Kita mulai dari yang pertama ya teman-teman, hidup menyenangkan Allah. Live to please God. Itulah yang dituliskan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua. Paulus bilang seperti ini, bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Dan Paulus bilang ini bukan sekedar minta pendapat pribadi, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Saya bacakan lagi sekali lagi ayat 1 dan ayat 2. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Paulus ngingetin, kamu tahu petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan. Jadi sebelum Paulus ngomong soal batasan seksual, sebelum ngomong soal percabulan, sebelum ngomong soal hawa nafsu, Paulus taruh satu fondasi dulu di situ. Fondasinya adalah tujuan hidup kita yang berkenan kepada Allah. Teman-teman, relasi romantis kamu bukan area netral. Pacaran bukan wilayah bebas. Seksualitas kamu bukan urusan private yang Tuhan gak ikut campur. Paulus bilang, cara hidup kita, termasuk cara kita mengasihi orang, harus berkenan kepada Allah. Dan inilah yang kadang-kadang nabrak sama budaya kita. Karena budaya kita biasanya mulai dari pertanyaan ini. Dia bikin aku happy gak ya? Aku nyaman gak? Aku merasa dicintai gak? Aku kesepian, ada yang bisa nemenin aku gak? Semua itu manusiawi. Tetapi Paulus mengajarkan filter. Yang lebih dulu sebelum tanya, ini bikin aku happy gak ya? Tanya dulu, ini berkenan gak ya sama Tuhan? Gitu. Saya kasih contoh gini, kamu mungkin bilang, kita cuma jalanin kok. Tetapi pertanyaannya bukan cuma jalanin atau gak jalanin. Tetapi pertanyaannya gini, cara jalannya membawa kamu mendekat kepada Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Gitu. Kamu pulang dari ketemu dia, hati kamu lebih jernih atau hati kamu lebih keruh rasanya? Gitu. Kamu makin bisa mengasihi dengan sehat, atau justru kamu makin memerlukan yang namanya validasi. Gitu. Atau mungkin ada yang chat jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, dan isinya biasanya jam-jam segitu adalah jam-jam rawan, semakin dalam, wah kata-katanya manis banget, wah kata-katanya semakin berani nih chatnya. Teman-teman, kadang-kadang bukan dosanya yang langsung kelihatan, tetapi arahnya kelihatan. Kamu tahu chat itu membawa kamu kemana? Kalau kamu jujur, kamu tahu jam-jam segitu, pada saat itu bukan lagi sharing gitu. Tapi kamu lagi coba mulai seperti menyalakan api di dalam dirimu sendiri. Gitu. Zaman sekarang nih, banyak anak muda yang berkata seperti ini. Ya kita deket sih, tapi kita belum pacaran.
tapi cemburu kalau dia sama yang lain. Teman-teman, relasi yang gak jelas sering bikin orang seperti barang. Dipakai seperlunya, sepuasnya, tanpa pernah benar-benar dihargai, dihormati layaknya manusia. Sehingga pertanyaan berkenan kepada Tuhan atau tidak itu akan mendorong kita menjadi orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, orang yang gak mainin hati orang gitu. Kamu gak niat pacaran, tapi kamu suka perhatiin, wah kalau aku story, dia react gak ya? Kalau dia nggak react, kamu coba lempar emoji, kasih candaan, lempar kode-kode sedikit. Padahal kamu tahu, kamu cuma cari rasa diinginkan itu sama orang. Gitu. Teman-teman, flirting itu bisa menjadi makanan kecil yang bikin kamu ketagihan perhatian, tapi pelan-pelan itu akan menggerus integritas kita. Teman-teman yang main dating apps, saya nggak mau simplifikasi, wah ada yang pakai dating apps dengan niat serius, ada juga yang cuman buat cari yang seru. Pertanyaannya bukan boleh nggak boleh pakai dating apps, tetapi niat kamu apa untuk kamu pakai dating apps? Cara kamu memperlakukan orang di sana seperti apa? Kamu memandang mereka seperti apa? Apakah kamu memandang mereka seperti gambar Allah atau sebagai produk katalog yang kamu pilih-pilih? Gitu. Nah ini hal pertama yang sederhana, tapi saya percaya kalau kita memperhatikan ini bicara begitu keras untuk kita. Mengasihi dengan cara Allah dimulai dari tujuan yang benar, yaitu menyenangkan Tuhan, bukan memuaskan ego pribadi kita. Hidup menyenangkan Tuhan, bukan memuaskan kesepian, mengisi kesepian diri kita. Teman-teman, Tuhan bukan anti kalau kamu bahagia, bukan. Tuhan senang kalau kamu bahagia. Gitu. Tapi Tuhan lebih peduli kamu utuh daripada kamu cuman senang sebentar. Dan dari pondasi ini, Paulus masuk ke dalam hal yang lebih konkret. Kalau tujuan kita adalah menyenangkan Tuhan, maka kita butuh tahu Tuhan maunya apa secara spesifik. Nah, Paulus menjawab, kehendak Allah itu pengudusanmu, terutama terlihat dari cara kamu memperlakukan tubuhmu. Menjaga kekudusan tubuhmu. Ayat 3 sampai ayat yang kelima, Paulus bilang seperti ini. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan kehormatan. Ayat 5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Inilah kehendak Allah. Titik 2, pengudusanmu. Lalu dijelasin, supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat 4 dan ayat 5-nya dilanjutin. Bagian terakhir dari ayat keempat. Supaya kamu hidup dalam kekudusan dan kehormatan. Bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Teman-teman, kita coba lihat lagi ayat 3 sampai ayat 5 ini. Beberapa kata-kata kunci yang ada di dalam ayat-ayat ini. Tadi yang pertama, inilah kehendak Allah yaitu pengudusanmu. Pengudusan itu bukan berarti kamu jadi orang aneh. Kamu jadi orang yang anti romantis, anti perasaan, anti bersentuhan sama orang, bukan. Tapi pengudusan berarti kamu dipisahkan untuk Tuhan. Tubuh kamu bukan milik kamu sendiri, bukan milik pacar, bukan milik hawa nafsu, tetapi milik Tuhan. Jadi kekudusan bukan cuma soal jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu tidak boleh. Kekudusan adalah soal menghormati. Menghormati apa? Menghormati Tuhan, menghormati diri sendiri, dan juga menghormati orang lain. Yang kedua, di ayat itu dibilang menjauhi percabulan. Paulus gak main-main, menjauhi. Bukan main-main di pinggirnya. Gitu. Ada di pinggirnya, bukan coba-coba, bukan lihat sejauh mana. Enggak. Teman-teman, kalau bicara jujur, banyak orang jatuh bukan karena tiba-tiba, tetapi karena pelan-pelan. Awalnya chat, kemudian di dalam chat tersebut flirting, menggoda, lanjut ketemu di tempat sepi, lanjut bersentuhan yang katanya masih wajar, lanjut makin jauh dan akhirnya menyesal. Paulus bilang, jangan jalan di jalur itu, jauhi. Bukan mepet-mepet gak apa-apa lah asal gak kena, bukan, jauhi. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan dan kehormatan dan disandingkan dengan keinginan hawa nafsu. Hidup dalam kekudusan dan kehormatan versus
hidup dalam keinginan hawa nafsu. Ini dua gaya hidup yang sangat bertolak belakang, teman-teman. Satu kekudusan dan kehormatan. Di sini bilang, aku mengasihi kamu, jadi aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Sementara satu sisi keinginan dan hawa nafsu itu berkata, aku pengen kamu, jadi aku ambil yang aku mau, kapan aku mau. Dan Paulus bilang, hidup yang dikuasai nafsu itu adalah ciri orang yang tidak mengenal Allah. Bukan sekedar kurang kuat, tetapi ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga aplikasi praktis untuk kita yang harus kita pahami betul. Batasan itu bukan musuh dari cinta, tetapi yang namanya boundaries atau batasan itu adalah pagar untuk cinta. Batasannya apa aja? Batasan fisik, teman-teman. Alkitab menempatkan seks dan bentuk intimacy tertentu sebagai sesuatu yang indah dalam pernikahan. Masalahnya, dunia pada saat ini ingin memindahkan hak suami istri yang tadinya di dalam masa suami istri ke masa berpacaran. Saya ngomong sederhananya gini, kalau kamu melakukan hal-hal yang seharusnya ada di dalam satu ikat janji kudus, padahal kamu belum masuk ke dalam perjanjian kudus tersebut, kamu sedang menciptakan luka di dalam dirimu sendiri. Batasan fisik itu kayak guardrail yang ada di pinggiran jalan tol itu loh. Bukan supaya kamu nggak menikmati alam pemandangannya, tetapi supaya kamu nggak jatuh ke jurang di sampingnya. Gitu. Kamu perlu ngobrolin hal-hal ini sebelum diri kita lagi panas-panasnya gitu ya. Bukan pas lagi udah panas, karena pada saat itu logika kita turun, iman kita lemah, alasan kita jadi banyak, dan kita akan jatuh di dalam dosa. Batasan fisik. Kemudian yang kedua, di zaman saat ini, batasan digital. Banyak teman-teman yang jatuh bukan di kamar, tetapi di layar. Pornografi, ini bukan cuman, oh lihat-lihat aja. Ini melatih otak memandang manusia sebagai objek. Ini merusak cara kita mengasihi orang, merusak cara kita mencintai orang. Konten-konten sensual di sosial media yang berseliweran. Algoritma itu tahu kelemahan kita. Sekali kita klik, dia akan kasih itu terus sama kita. Kemudian sexting atau chat yang membangkitkan nafsu, kalimat-kalimat yang panas. Teman-teman, itu bukan satu tindakan yang netral, itu bukan satu tindakan yang normal. Tetapi sekali lagi, itu kamu lagi nyalain api. Dan kalau kamu nyalain api, hati-hati kebakaran. Kalau kamu bilang, saya nggak kuat, saya percaya kita lagi jujur ketika kita bilang seperti itu, saya nggak sanggup, saya nggak kuat. Tetapi justru karena kita tahu kalau kita lemah, kita harus bikin batasan di situ. Kemudian rapihin mungkin following dan feed kita, blokir sumber-sumber yang bikin jatuh, klik not interested, di blok dan lain sebagainya. Jangan simpen konten, jangan main sendirian di jam-jam rawan. Teman-teman, Roh Kudus menolong, yes, ya. Tetapi Roh Kudus juga sering menolong lewat langkah-langkah yang kelihatan praktis dan kelihatan biasa, yaitu salah satunya jauhilah hal-hal tersebut sebelumnya, singkirkan dulu sebelumnya. Batasan fisik, batasan digital. Dan kemudian ada boundaries lagi, boundaries tempat dan waktu. Simple, tapi sering kita abaikan. Kalau kamu tahu kamu gampang jatuh, jangan taruh dirimu di situasi yang jelas-jelas menggoda. Contohnya, berduaan di tempat tertutup malam-malam. Nonton doang, tapi di kamar kos dan pintu kekunci. Staycation berdua di penginapan. Cuman rebahan aja kok. Nah, teman-teman, batasan itu bukan berarti kita lemah secara rohani, tetapi membuat batasan itu adalah bukti bahwa kita serius dengan kekudusan. Dan ini yang harus kita ingat sekali lagi, kekudusan bukan mematikan cinta, tetapi mengarahkan cinta sesuai dengan rencana Allah, supaya kamu dan dia tidak saling merusak, melainkan saling menghormati, sebagaimana Allah menciptakan kita manusia. Sekarang kita masuk ke hal yang ketiga. Kenapa ini semua serius? Karena ini bukan sekedar aturan gereja gitu ya. Ini adalah bagaimana kita bersikap terhadap diri kita dan bagaimana kita bersikap terhadap Allah. Kalau tadi yang pertama kita sudah belajar bahwa hidup menyenangkan Allah. Apa yang Allah inginkan? Menjaga kekudusan. Dan kemudian yang ketiga, takut akan Tuhan. Take God seriously. Itu yang dikatakan Paulus dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dan supaya dalam hal ini orang jangan merugikan saudaranya atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu.
Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, perhatikan ini teman-teman ya, ayat ke-8. Siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tuhan adalah pembalas atas pelanggaran-pelanggaran di area ini. Allah memanggil kita bukan untuk kecemaran, melainkan untuk hidup kudus. Menolak ajaran ini bukan menolak manusia, menolak untuk hidup kudus bukan menolak manusia, melainkan menolak juga Allah, yaitu Dia yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Teman-teman, relasi romantis, seksualitas, dan kekudusan bukanlah zona netral. Kadang kita menganggap dosa seksual itu biasa. Semua orang juga gitu. Yang penting aku masih ibadah, yang penting aku masih pelayanan, yang penting aku nggak merugikan orang lain. Tapi Paulus bilang, Tuhan serius sama hal ini. Bukan karena Tuhan benci kamu, tetapi karena Tuhan sayang sama kamu. Dan Tuhan tahu area ini bisa menghancurkan hidupmu dan menghancurkan orang lain juga. Dan Paulus bilang, Tuhan adalah pembalas atas semuanya ini. Artinya, Tuhan membela kekudusan dan kebenaran. Ini satu peringatan bagi kita, tetapi juga menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang masa bodoh terhadap hidup kita. Dia peduli dan Dia memperhatikan kehidupan kita. Kalau kita menolak ini, Paulus bilang kita bukan cuma menolak nasihat manusia, tetapi menolak Allah. Allah yang memberi Roh Kudus. Artinya apa? Tuhan tidak cuma memberi perintah hidup kudus, tetapi Tuhan juga memberikan Roh Kudus supaya kita sanggup untuk hidup kudus. Roh Kudus bukan cuma untuk bikin kita merasa rohani saat kita lagi worship, saat kita menyembah Tuhan. Roh Kudus juga menolong pada saat kita bilang tidak pada dosa waktu kita lagi sendirian. Dia yang akan memberikan kita kekuatan untuk bilang tidak pada dosa ketika kita lagi sendirian dan tidak ada orang yang melihat kehidupan kita. Ada satu quotes yang bilang seperti ini teman-teman. Boundaries are love's guardrails. Batasan adalah pagar pengaman bagi kasih, pagar pengaman bagi cinta. Maksudnya batasan itu bukan musuh, tetapi batasan itu bentuk kasih yang dewasa, bentuk cinta yang dewasa. Kasih yang dewasa nggak berkata, ayo kita sejauh aja mungkin, apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tetapi kasih yang dewasa berkata, ayo kita jalan ke arah yang benar. Sekarang saya mau bilang sama teman-teman semua, buat kamu yang merasa sudah terlanjur jatuh. Teman-teman, saya mau bicara seperti ini. Kalau kamu pernah jatuh, entah dalam pornografi, sexting, tindakan seksual, atau relasi yang melanggar batas, respon yang benar bukan lari dari Tuhan, tetapi lari kepada Tuhan. Si jahat selalu punya strategi yang sama. Saat kamu lagi jatuh, dia akan bisikin, hei, kamu kotor. Tuhan gak mau terima kamu. Hei, kamu gak layak di hadapan Tuhan. Strateginya selalu seperti itu. Padahal, Tuhan memanggil kamu untuk bertobat dan dipulihkan. Pertobatan itu bukan cuma merasa sedih, sadar akan dosa. Tetapi pertobatan itu adalah tindakan kita balik arah. Dan hari ini bisa jadi momen kamu untuk mulai balik arah dalam hidupmu. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus. Kalau perlu, cari kakak rohani, mentor yang cukup dewasa untuk bisa berjalan bareng sama kamu, bukan menghakimi kamu, tapi justru bisa menolong kamu untuk bisa bertumbuh. Kamu bukan harapan yang hilang, teman-teman. Tuhan itu spesialis memulihkan orang yang hancur. Asalkan kamu mau datang ke hadapan Tuhan. Buat kamu yang belum memulai relasi atau lagi menunggu, jangan tunggu punya pacar dulu baru belajar batasan. Mulai dari sekarang. Sehingga pertanyaannya bagi setiap kita, kamu mau jadi tipe orang yang bagaimana? Mengasihi dengan cara Allah atau mengasihi dengan cara dunia? Jadi orang yang membangun orang lain atau jadi orang yang yang penting saya enak sendirilah? Kadang-kadang kita juga bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan kirimkan pasangan yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan juga tanya sama kita, kamu sendiri sedang dibentuk jadi orang yang takut sama Tuhan nggak? So teman-teman, kita rangkum kembali 3 hal yang telah kita pelajari bersama-sama hari ini. Hidup menyenangkan Tuhan, live to please God. Tujuan relasi kita bukan sekedar aku bahagia, asal aku happy, tetapi untuk berkenan kepada Allah. Hidup memuliakan
dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, menjaga kekudusan. Set apart in your body. Kehendak Allah itu adalah pengudusanmu. Kita menjaga tubuh dan keinginan dengan penghormatan, bukan dikuasai hawa nafsu, dan kita menerapkan berbagai batasan-batasan di dalam kehidupan kita, menjaga kekudusan kita. Batasan fisik, batasan digital, batasan tempat, batasan waktu, itu hal-hal yang penting untuk kita miliki. Dan yang terakhir, hidup takut akan Tuhan. Tuhan serius soal area ini. Tuhan serius ketika bicara tentang kekudusan ini. Menolak kekudusan bukan cuma melanggar aturan, tetapi Paulus bilang menolak kekudusan berarti juga menolak Allah. Tetapi Allah juga memberikan Roh Kudus untuk menolong kita hidup benar. Kalau kamu sedang punya relasi, bawa relasimu ke hadapan Tuhan. Tanyakan dengan jujur sama Tuhan. Tuhan, bagian mana yang harus kami perbaiki? Lalu buatlah boundaries tersebut. Kalau kamu sedang bergumul dengan pornografi atau chat yang liar, datang sama Tuhan. Jangan menunda. Mulailah dengan satu langkah kecil, tapi kamu bisa set boundaries itu di dalam kehidupanmu. Kalau kamu sedang dalam masa menunggu, persiapkan dirimu jadi pribadi yang siap mengasihi dengan cara Allah. Bukan sekedar siap punya pacar, tetapi siap memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa setiap kita mampu untuk menjalankan relasi dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dibagikan hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, menolong kami, menjaga kehidupan kami, memberikan kami kekuatan untuk tetap lurus di dalam jalan Tuhan. Memberikan kami kekuatan untuk berkata tidak kepada hal-hal yang tidak seharusnya. Tuhan, hari ini kami berdoa, kami mohon ampun apabila ada di dalam kehidupan kami masih mendukakan hati Tuhan, kami masih tidak menjaga kekudusan kami, atau kami membuka celah terhadap si iblis di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon ampun. Hari ini kami berdoa, berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk kami bisa berkata tidak kepada hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Bersyukur untuk setiap relasi yang ada di dalam hidup ini, yang telah Tuhan anugerahkan di dalam diri kami. Hari ini kami mohon, sekali lagi kami minta pimpinan Roh Kudus memimpin kehidupan kami, biar kami tetap berada di dalam jalan Tuhan, biar kami tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati keluargamu, ada relasi di tengah-tengah keluarga yang dipulihkan. Tuhan memberkati keuanganmu, apapun yang kau perlukan, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan juga yang memberkati kesehatanmu. Dijauhkanlah engkau kiranya dari segala macam sakit penyakit yang ada. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.